Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Mardiani dari kelas 1B Prodi PGSD. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Sementara itu, menurut Islam atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir yang baik dan yang buruk. Dan mengimani pula seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui wujud Allah? Jawabannya, ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, dan planet bergerak secara teratur, malam dan siang berganti dengan keteraturan yang amat detail. Mungkinkah mereka bergerak dengan sendirinya? Tidak diragukan lagi bahwa semuanya telah diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak ada, kita memohon ampunan kepadanya. Mustahil matahari, bulan, bintang-bintang, planet, siang, dan malam menjadi ada dan bertahan dengan pergerakannya yang amat teratur. Dengan demikian pula, tidak akan ada makhluk yang sangat tergantung dengan mereka semua. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang pertama, Nabi dan Rasul Allah. Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya dengan membawa syariat untuk diamalkan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya untuk diamalkan dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Setiap Rasul adalah Nabi, akan tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Yang kedua, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yang antara lain Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran antara lain Nur, Mubin, Huda, Syifa, Rohmah, Mau'izah, Bashir, Nazir, dan Mubarak. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, kedudukan adalah madhaz tarbiyah Islamiyah. Al-Quran adalah madhaz tarbiyah Islamiyah. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab syariah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan ini. Yang keempat, mukjizat dan keramat. Mukjizat membawa maksud suatu keadaan yang luar biasa berlaku atas kehendak dan kekuasaan Allah sebagai membuktikan kerasulan rasul-rasul yang telah dilantik. Sedangkan keramat adalah karomah juga adalah tergolong dalam hal-hal yang luar biasa yang terdapat pada diri seorang wali Allah. Akan tetapi cara ianya tidak disertai dengan dakwah kenabian. Yang ketiga, ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang keempat, sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti alam barzah, akhirat, alam azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Yang selanjutnya sumber akidah. Yang pertama ada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya, Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam Qis Al-An'am ayat 115. Yang kedua, As-Sunnah. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Hal ini diketahui dalam firman Allah Quran surat An-Najm ayat
3-4, yang artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran sambil menunjuk lidahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang menjadi persoalan adalah banyaknya hadis lemah yang beredar di tengah umat dianggap mutiara yang bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinisbahkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Akan tetapi, Maha Suci Allah yang telah menjaga kemurnian as-sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama ahli ilmu. Yang ketiga, ijma para ulama, sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan dimasukkannya ia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Yang keempat, akal sehat manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. Dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa. Yang selanjutnya, fungsi akidah, di antaranya sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah, menenteramkan dan sebagai penenang jiwa, memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah, mengokohkan keimanan terhadap Islam, dan mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian prinsip akidah dalam Islam, diantaranya pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang selanjutnya, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Yang selanjutnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, jika perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.